Ini salah satu kura-kuraku yang ukurannya paling besar lah yang aku punya. Dia Oh. mungkin ukuran udah sekitar 13 cm ya. Oh, ini yang paling gede ya, Ju ya? Ini yang paling gede. Yang Nah, ini Bang, bayangin Bang. Jadi ukuran segini kalau kura-kura Aldabra sekisaran 25 juta. Itu yang anjir. paling murah loh ya. 3, 2, 1, oke. Halo Jo, selamat pagi. Nah, Pagi Bang El. jadi kawan-kawan Sobat Universe semua, di sini kita kedatangan tamu spesial nih, karena kita mau bicara tentang topik yang unik banget, yaitu kura-kura. Nah, di sini ya ada yang lebih expert dibandingkan aku lah ya, untuk membicarakan tentang ini. Nah, ini ada tamu kita, perkenalkan diri dulu, namanya Ju. Oke, gimana Ju? Perkenalin dulu lah. Perkenalin, nama saya Juan, asal dari Bekasi. Saya temannya Bang El semenjak kita kenal waktu TA ya Bang, waktu saya TA Ya. di ITB, Bang El banyak bantu saya buat nyelesain tugas akhir saya. Ya gitu sih, perkenalan singkat dari saya. Ya. Tapi ini kita santai-santai aja Ju, kayak Santai ngobrol-ngobrol Bang. ngopi-ngopi aja. Jadi kayak ya mungkin ini di-record atau mungkin live atau gimana, tapi ya kita santai-santai aja. Tapi sebelum kita Bang. langsung ke topik kura-kura nih, lu lagi sibuk apa nih sekarang Ju? Sekarang lagi sibuk kerja Bang, jadi kebetulan kerja di salah satu konsultan engineering di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Dan karena COVID ini sekarang selang-seling kerjanya Bang, jadi hari ini masuk, besok WFH. Dan kebetulan sekarang lagi WFH, kita bisa bareng, ada jadwal bareng gitu Bang. Iya. Nah, jadi ini kan aku lihat kau lagi sering aktif tentang kura-kura dan betul. segala sesuatu yang tentang itu, kayak istilahnya aku kan lihat, menarik banget nih, kura-kuranya lucu-lucu banget lagi gitu kan. Nah, itu pertama gimana sih Ju? Maksudnya kok tiba-tiba terjun ke situ, ke kura-kura, dan gimana sih ceritanya, bisa ceritain nggak Ju? Kalau Abang inget, waktu dulu aku TA mungkin pernah ngeliat gak, aku pernah bawa kura-kura gitu ke labmu kalau pernah ngeliat. Jadi sebenarnya aku udah suka kura-kura tuh dari lama Bang. Jadi, udah lama ya? Karena ngeliat YouTube gitu kan, apalagi kayak Irfan Hakim, channelnya kan dia fokus siapa? di Irfan Hakim ya? Iya, dia fokus di binatang gitu ya. Dan emang aku juga punya hobi untuk melihara binatang dari dulu. Dari dulu kecil aku suka tertarik dengan melihara sesuatu gitu loh. Sejak anak-anak gitu ya? Betul. Dan waktu masa kuliah tuh ya tertrigger dari Irfan Hakim itu nonton, wah kayaknya seru juga nih melihara kura-kura. Tapi posisinya harganya kan cukup lumayan ya Bang. Jadi waduh, nah itu bisa cerita nanti ya, soalnya kita belum punya gambaran nih. Betul. Harganya cukup lumayan gitu kalau untuk kocek mahasiswa. Nah jadi kayak udahlah kita melihara yang kecil-kecilan dulu lah, yang murah-murah. Kura-kura air kan harganya lebih murah ya dari yang hijau ya? Darat. Yang hijau ya? Iya, kalau Abang tahu ada kura-kura Brazil. Dan aku pernah melihara itu. Memang itu cukup sulit buat pemula karena sifat kura-kura itu kan dia tipe hewan yang berdarah dingin ya. Jadi dia tuh untuk menghangatkan badannya dia butuh sinar matahari. Jadi kalau kita nggak jemur, betul, itu gampang banget untuk mati. Sakit ya jadinya. Sakit, kalau udah matanya ketutup pasti dia mati. Udah nggak lama. Gitu. Dulu aku pernah nih, kayak misalkan dulu kan di akuarium kan, aku kayak dulu pelihara ikan cupang sama ikan-ikan hias gitu kan. Terus aku satuin sama kura-kura. Nah itu kura-kuranya ini mati cuy. Iya betul Bang, karena dia tuh harus rajin dijemur, apalagi kalau kecil rawan banget. Betul. Nah apalagi kalau kita makanan nggak rajin bersihin, sisa-sisa makanan itu juga bikin jadi penyakit buat kura-kuranya. Jadi disikat juga ya? Kalau bisa rajin sikat, makanya emang agak sulit sih sebenarnya biar kura-kura air. Sama halnya juga kura-kura darat, sulit, apalagi mahal. Jadi kalau sampai mati, wah itu udah double Bang, ruginya Bang. Itu kalau boleh spill lah, kalau boleh spill itu kalau misalkan yang udah bisa dilepas nih, maksudnya dilepas pelihara ke kita dari orang yang kita misalnya nih kita beli gitu, itu berapaan? Diukur diukuran berapa sama harganya? Oke, jadi kalau kura-kura darat ini sebenarnya jenisnya ada banyak ya Bang. Ada yang paling umum dikira orang kan jenisnya sulcata. Sulcata itu kura-kura sulcata.
betul. Itu jenisnya kura-kura sulcata. Dia asal dari Afrika. Itu range harganya di ukuran 5 cm sekitar 5 jutaan, Bang. Waduh. Itu udah, enggak, sorry. Di sekitar 5 cm sekitar, kalau sekarang ini 850.000 sampai 1,2 juta ya, Bang. 840 sampai 1,2. Siapa tahu nih teman-teman nanti ada yang mau ini. 1,2 juta ya untuk sekarang. Dan kalau udah di atas 13 cm harganya mungkin udah bisa 2 jutaan ya, Bang ya. Waduh. Sulcata tadi ya, Sulcata. Itu ada lagi yang apa gimana? Ada lagi yang lebih mahal, Bang. Kalau Abang tahu Aldabra. Jadi Aldabra. Sulcata ini kan jenis kura-kura terbesar ketiga di dunia. Dan di atas itu ada namanya Aldabra. Aldabra itu dia terbesar kedua setelah Galapagos yang terbesar di dunia. Oh ya, Galapagos ya. Galapagos itu udah nggak bisa dipiara sama orang biasa, jadi kayak, karena dia udah punah ya gitu ya. Iya, jadi yang masih bisa dipiara oleh orang dan bisa dibeli yaitu jenisnya Aldabra. Cuman harganya cukup mahal. Untuk ukuran yang 13 cm, 14 cm itu udah harganya mungkin paling murah sekarang 25 juta ya. Anjir. 25 juta. Seriusan? 13 cm. 13 cm sampai 14 cm itu ini bisa kali ya? Segini, Bang. Nanti aku coba liatin yang punya 13 cm. Wih, ada nih. Wah, anjir. Enggak, itu tapi sulcata itu sulcata. Iya. Itu sulcata. Buat compare ukurannya aja. Oh iya ya, segitu bisa harganya 25 juta kalau Aldabra. Nah, karena pernah pelihara, Ju? Enggak pernah, belum ada duit. Makannya juga ngeri ya. Makanannya juga nggak biasa. Sebenarnya gini, Bang. Kalau semua kura-kura darat, harga makanannya sama. Jadi lebih baik sebenarnya kalau kita punya uang, kita beli harganya lebih mahal karena spend untuk makanannya sama aja. Jadi, iya ya. Oh, lebih ini menarik nih. Kalau kita beli kura-kura yang murah. Gitu, Bang. Sama jadinya aja ini ya. Makanannya. Jadi bisa jadi instrumen investasi ya berarti ya. Betul banget. Kalau iya nih, ini kita hal baru nih Bang. Makanya gitu, ini nih Bang. menarik banget. Iya, Bang. Terus kalau misalkan sekarang koleksinya udah berapa kura-kura nih, Ju? Nah, jadi setelah aku lulus, mulailah ada tabungan sedikit-sedikit. Dan aku juga punya teman yang kita sama-sama suka nih. Cuman waktu itu sama-sama belum ada duit, kita nggak itu. Jadi begitu sama-sama udah lulus, aku sama dia beli langsung 4 gitu. 4 karena Sulcata ya? Sulcata 4 jenis. Kita waktu itu beli ukuran 5 cm ya. 5 cm di bulan Januari tahun ini, 2021 ya. Berarti sekarang udah sekitar 9 bulan. Nah, yang uniknya pertumbuhannya ini beda-beda, Bang. Jadi yang 4 ini? Iya, meskipun kita beli ukuran waktu itu sama, tapi waktu sering berjalan waktu, dua kura-kura yang lain itu lebih cepat, sedangkan yang lain kayak masih kecil gitu, Bang. Jadi yang satu besar sendiri, yang satu kecil. Makanya saya mulai pisahin tempatnya supaya yang kecil ini bisa sedikit-sedikit saya dongkrak pertumbuhannya. Jadi itu karena apa biasa itu gitu, Jo? Biasanya karena sifatnya kalah makan sih, Bang. Jadi yang ini makannya rakus, lama-lama cepat gede kan, gede. Tapi yang ini makannya nggak terlalu rakus gitu ya. Pertumbuhannya lebih lambat, lama-lama makin kalah makan, Bang. Jadi kalau nggak kita pisahin, susah antara kayak diintimidasi gitu lah ya. Betul, diintimidasi sama teman-temannya gitu. Iya. Kayak orang juga berarti. Iya, kayak orang. Jadi kalau misalkan estimasi nih buat teman-teman di sini yang mau mulai nih, misalkan nih tertarik nih, misalkan teman-teman di sini ada nih Ju yang suka sama kucing, suka sama anjing, suka pelihara yang lain, terus mau hal yang baru nih, yang menarik nih dan gampang juga, kayak misalkan kura-kura nih, bisa kasih cerita nggak Ju, kayak misalkan makannya berapa kali sehari, apa aja, misalkan dalam harian atau mingguan lah gitu kira-kira. Jadi kalau sulcata atau kura-kura darat yang lainnya, kalau kita piara wajarnya sih kita kasih makan 2 kali sehari ya, Bang. 2 kali sehari, pagi sama malam. Nah, pagi ini kalau aku biasa aku kasih pelet yang udah merahkan pabrik gitulah. Jadi, khusus kura-kura ya? Khusus kura-kura darat. Jangan kita sampai beli yang salah gitu buat kura-kura karena kandungannya berbeda. Oh, sulcata tadi kura-kura darat ya? Kura-kura darat. Jadi pelet
kura-kura darat pagi, dan setelah itu mungkin agak siang sekitar jam 10-an saya rendam supaya merangsang dia itu untuk buang air. Jadi di kandang itu kalau bisa udah nggak kotor lagi. Nah, malam saya usahain maksimal kasih rumput atau kembang sepatu. Itu salah satu makanan yang bagus tuh buat rumput kembang sepatu ya? Rumput atau daun kembang sepatu atau sayur, bisa sayur fumak. Fumak tuh kayak sayur yang biasa buat masakan Chinese gitu bang. Itu emang agak sulit sih. Atau chai sim paling gampang ya, chai sim paling gampang gitu sih. Itu jadi biasa dapat di pasar, ada di pasar. Kalau sayur-sayur itu bisa didapat pasar bang. Atau sayur sawi itu juga. Sawi, oh iya ini paling banyak sawi, nih. Sawi itu paling lebih mudah kan daripada yang lainnya. Kayak gitu sih. Berarti pagi pelet, malam sayur. Gitu. Itu harus dalam satu hari? Atau bisa hari ini nih, misal kita nggak nemu sawi, pelet dulu gitu 2 hari, gitu nggak bisa? Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya di alamnya pun itu kan kura-kura itu belum tentu makan 2 kali dalam sehari, karena asalnya kura-kura sulcata ini kan dia dari Afrika. Jadi kura-kura ini sendiri darat ada 2 jenis bang, tipenya bang. Forest tortoise sama desert. Dan sulcata ini tipe yang desert kan, dia kura-kura gurun. Artinya di habitatnya juga jarang ada rumput atau makanan yang bisa dia konsumsi gitu loh bang. Jadi dia jarang untuk dapat makanan aja, sehingga kalau di alam biasanya pertumbuhannya lebih lambat bang. Dan makanya sebenarnya kalau kita piara kita piara sendiri, sebenarnya makan sekali pun nggak masalah. Kadang-kadang juga aku kalau misalnya lagi nggak sempet, sehari sekali aja makannya, tapi besok masih lagi, itu nggak ada masalah sih bang. Kayak reptil pada umumnya ya, reptil kan biasanya sering puasa gitu ya. Karena kalau miara itu kan senang itu pas kita lagi ngasih makan gitu loh, jadi ngeliatin buat stress reliever lah ibaratnya. Benar. Itu apalagi misalkan di kerjaan atau di aktivitas kita udah agak jenuh, ngelihat itu fresh lagi gitu kan. Jadi banyak banget manfaatnya. Pertama dari investment, yang kedua kita bisa reduce stress, ya nggak sih, kesehatan mental gitu kan. Betul bang. Nah, lagi pulang kerja ngeliatin aja gitu. Nah, benar banget. Nah, kalau misalkan ini Ju, kayak misalkan itu kan tadi kita udah lihat nih makannya 2 kali sehari, terus bisa pelet, bisa sayur sawi dan lain sebagainya. Itu maksimal umurnya berapa Ju? Umurnya berapa itu kura-kura? Umur kura-kura ini? Wah, ya. Kalau kura-kura darat ini bang, bahkan kayak kalau sampai kita meninggal pun dia masih hidup bang. Oh iya? Ada kejadian gitu? Iya bang, karena kura-kura darat ini, makanya kenapa harganya mahal-mahal, apalagi yang jenisnya Aldabra yang udah aku bilang tadi. Karena untuk tunggu sampai gede itu dia butuh waktu yang sangat lama, jadi kita seperti membeli waktu lah bang. Waduh. Itu lama bang. Ini menarik nih, baru tahu aku. Bener bang, kita kayak beli waktu. Aku kira cuma Galapagos doang yang umurnya panjang. Enggak. Aldabra itu bisa sampai 150 mungkin ya. Hah? Oh iya. Dan di Indonesia dia belum bisa diternakin. Jadi yang ada di Indonesia sekarang sebenarnya adalah import ya. Impor dari breedernya di ada dua pulau setahu saya, ada Mauritius dan satu lagi Seychelles kalau Aldabra. Itu kenapa nggak bisa di Indonesia? Misalkan nih, lu punya yang jantan betina gitu, dikawinin nggak bisa? Nah, karena mungkin umur ya bang, satu umur dan juga ukuran. Perkembangan dewasa si Aldabra ini kan agak lama ya bang, mungkin bisa sampai 50 tahun atau 60 tahun, dia belum matang. Dan mungkin pemain yang Aldabra di Indonesia ini juga baru sekitar berapa puluh tahun lalu, jadi yang ada sekarang ini belum gede gitu ya. Betul, jadi belum ada di Indonesia. Jadi cita-citanya gimana nih Ju? Mau breeding di ini, beli yang bisa diternakin atau mau ngeseriusin kura-kuranya atau gimana nih ke depan? Kalau sekarang belum ada sih bang, jadi kayak masih sekedar hobi aja bang. Hobi aja ya? Masih hobi aja miara-miara. Dan kalau sulcata beda sendiri bang. Jadi dia itu hitungannya pertumbuhannya cepat dibandingkan kura-kura darat seperti Aldabra yang tadi saya bilang. Dia mungkin
6 tahun 7 tahun udah bisa produksi, udah dewasa lah itu. Oh, 6 tahun 7 tahun udah bisa kawin. Udah bisa. Jadi sebenarnya kura-kura ini bisa breeding atau enggaknya tergantung dari size ya Bang. Nah, tapi kalau di ukurannya adalah piaraan orang, kan dia lebih cepat pertumbuhannya. Mungkin sekitar 7 tahun, kalau dia udah sampai ukuran di atas 40 cm, 50 cm, itu udah siap untuk breeding sih Bang. Nah, jadi kan ini kan kita istilahnya kalau misalkan namanya pelihara nih, itu harus bikin kandangnya atau bisa berkeliaran di rumah. Nanti kalau buang air besar gimana biasanya? Nah, iya, kalau masih kecil, ukuran 5 cm sampai 13 cm gitu, mungkin masih kita bisa piara di box kontainer gitu Bang ya. Nggak masalah itu, box kontainer. Cuman ada beberapa alat tambahan yang kita butuhin buat piara kura-kura. Paling nggak ada lampu UVA sama UVB. Itu benar-benar butuh untuk kura-kura, karena yang sudah saya bilang tadi, dia kan hewan yang berdarah dingin, jadi dia butuh panas untuk bisa memanaskan badannya, merangsang metabolismenya supaya dia bisa lancar untuk mencerna makanannya. Itu fungsi dari si UVA untuk panasin. Nah, sedangkan UVB sendiri, dia fungsinya adalah untuk membantu dia menghasilkan vitamin D3. Vitamin D3, betul, pertumbuhannya. Jadi, ya karena kura-kura ini kan dia ada cangkang ya Bang ya, untuk pertumbuhan dia butuh kalsium. Sedangkan kalsium yang dibutuhin ini nggak bisa dia proses kalau dia kurang vitamin D3. Makanya ada beberapa jenis penyakit yang dipengaruhi sama itu. Makanya kalau mau melihara kura-kura harus rajin lah untuk jemur, minimal 3 kali seminggu lah kita harus jemur di matahari, sehingga nggak ada masalah. Gitu Bang. Iya, berarti kok misalkan nanti nih teman-teman yang di sini nih, misalnya berencana pengen pelihara kura-kura, waktu dia udah lebih gede dikit, dibiarin lewat-lewat di rumah atau apa gitu, nggak apa-apa ya? Atau mau gigit atau gimana? Enggak, kalau kura-kura darat sebenarnya dia lebih ini sih Bang, lebih kalem. Lebih kalem dibandingin kura-kura air, karena kura-kura darat sih hampir semua dia herbivore ya Bang. Beberapa kasus mungkin kayak tipe kura-kura forest, dia makan bangkai gitu, cuman bukan makanan utamanya, tapi makanan utamanya tetap tumbuhan. Beda kalau kura-kura air, dia lebih ke karnivore daripada herbivore. Itu bedanya gimana sih Ju? Kura-kura air darat sama kura-kura darat. Kita lihat ya. Secara fisik bisa kita lihat Bang, kakinya dia itu kalau kura-kura air lebih banyak selaput, ada selaput-selaputnya gitu Bang. Buat berenang ya? Betul. Kalau kura-kura kura-kura darat, dia lebih bersisik. Berkuku. Ya? Ada kukunya gitu. Jadi kelihatan kok secara fisik. Aku kira selama ini semua kura-kura harus sering dimasukin ke air atau gimana. Ternyata kalau kura-kura darat nggak harus ya? Nggak harus di air terus ya? Enggak, jangan. Dia air itu ya cuman buat berendam aja sebenarnya Bang. Yang kayak biasa aku lakuin setiap hari. Jadi rendam, pas kita rendam itu kita sambil jemur matahari, jadi dia untuk mengeluarkan kotorannya lah Bang, jadi bisa lancar. Begitu udah masuk kandang dia nggak bakal buang air lagi, udah bersih gitulah, karena kotorannya lumayan bau Bang. Oh iya. Wah, dibandingin dengan kucing kalahan siapa? Kucing ini Bang, kayak kotoran lembu mungkin ya. Karena makanannya kan sama ya. Iya, fresh ya. Ya baunya bau. Beda, tapi agak menyengat juga sih kalau jorok ya biaranya. Makanya harus agak terbuka dikit gitu ya. Agak terbuka, betul Bang. Nah, jadi kalau misalkan ini Ju, tadi kan ukurannya 5 cm itu bisa 800 sampai 1,2 tadi ya? Sampai 1,2 kalau untuk harga saat ini ya Bang. Nah, itu biasa kalau misalkan nih teman-teman nih pada mau nih misalnya ini, itu kita bisa kemana? Atau bisa diluju? Atau gimana? Mau beli nih? Mungkin belum. Sekarang belum ya? Sekarang udah banyak sih Bang, seller-seller di Instagram atau forum-forum di Facebook juga ada, dan juga kalau kura-kura sih biasanya ada aplikasi namanya Mewe Bang. Jadi dia itu kayak platformnya kayak WhatsApp tapi isinya ada grup yang khusus kura-kura gitu Bang. Jadi kalau kita mau jual beli, kita mau jual punya kita atau kita mau beli dari orang juga
udah banyak sekarang sih. Udah banyak sekarang ya. Udah banyak. Kalau misalkan nih yang tadi ke sulcata ya, itu udah bisa di Indonesia di breeding. Udah banyak breeder ya di Indonesia karena dia hitungannya cepet ya. Jadi 7 tahun udah bisa breeding, dan juga harganya hitungannya relatif lebih murah dibandingin kura-kura darat lain. Jadi banyak orang yang malah impor indukannya dari luar bawa ke sini emang sengaja buat breeding. Karena begitu dia sudah matang, dalam setahun dia bisa beberapa kali bertelur kan Bang. Sekali telur dia bisa hitungannya 15-20 ekor gitu ya. Waduh. Hitung aja Bang, satu ekor 800 kali 20. Diram berarti atau di pasir doang? Enggak. Gimana? Jadi ketika dia udah ngeluarin telurnya, kalau udah berbicara di peternakan biasanya pasti ntar diambil sama peternaknya, diinkubasi. Dia bikin inkubator buat lebih meningkatkan persentase hidupnya. Jadi kemungkinan untuk dia netes dari 20 telur mungkin bisa 90% dibandingin dibiarin karena ini kan dipengaruhi sama suhu ya Bang. Iya. Dipengaruhi sama suhu. Kalau sulcata itu sendiri bisa sampai berapa sih ukurannya? Kalau maksimum itu? Maksimum ya Bang. Mungkin rata-rata sih 60 cm ya Bang ya. Tapi di atas itu bisa sampai 80 cm, bisa 1 meter bahkan Bang. Gede juga ya? Gede banget, makanya kalau udah gede kadang-kadang mikir, aduh mau naruh di mana nih tempatnya dia. Tapi ada yang jual gede? Udah gede gitu jual? Ada aja Bang, ada aja yang kalau jual gede itu biasanya mungkin karena dia udah gak ada tempat lagi buat piara. Terlalu banyak gitu ya? Terlalu banyak. Kalau gede udah bisa harga berapa tuh di pasaran? Yang paling gede? Sekarang ya 15-20. Waduh, mahal juga ya? Ukuran ya Bang. Iya. Ya cuman kembali itu kan, karena proses gede kan butuh waktu berapa tahun. Dia makannya udah berapa? Iya. Gitu sih Bang. Terus kalau misalkan per hari nih Ju, bisa pengeluaran untuk memelihara nih si kura-kura gimana? Per hari atau gimana? Atau per bulan lah biar kita punya gambaran. Sebagai gambaran ya Bang, ini untuk ukuran yang punya aku nih 13 cm sama 9 cm itu ada 4. Aku beli pelet. Nah, pelet ini ada banyak jenisnya. Ada yang mulai dari harga 100.000 sampai harga 300.000 per kilonya juga ada. Dan aku kebetulan pakai yang harga murah. 150.000 sekilo. Itu biasa habis berapa sebulan? Nah, 150.000 ini udah jalan lebih dari sebulan, aku belum habis sih Bang, cuman udah tinggal dikit. Bisa sebulan setengah ya Bang. Iya. Bisa 1 bulan setengah itu 130.000. Itu untuk peletnya doang. Dan kalau kita mau beli sayur. Bisa 5.000 sampai 10.000 per minggu ya. Per minggu ya? Per minggu ya. Kalau kita mau gratis, ambil aja daun kembang sepatu. Kalau ada di tempat. Daun kembang sepatu yang dekat ya? Betul. Berarti nggak boleh sembarang rumput ya? Misalnya ada rumput tuh. Biasa aku dulu pelihara kelinci ya. Jadi aku biasa sering ambil rumput-rumput yang ada tuh khusus, aku nggak tahu namanya apa. Itu nggak bisa dikasih ya, rumput-rumput yang biasa untuk ternak? Bisa sih Bang, asal bukan alang-alang aja Bang. Bisa rumput apa aja sih, nggak masalah dia. Karena rumput itu dia lebih berserat, jadi lebih bagus. Sedangkan kalau kura-kura, makanannya tuh kalau bisa proteinnya serendah mungkin. Ini penting juga nih untuk diketahui, karena kura-kura darat, khususnya sulcata, dia itu kalau kelebihan protein, dia akan membuat seperti batu ginjal kalau di manusia kali ya. Jadi ada batu yang nyumbat di dalam badannya karena mungkin numpuk lama-lama mengeras. Nah, kalau udah kena gitu itu agak sulit. Itulah yang nama penyakitnya tuh bladder stone. Karena kelebihan protein. Kalau kita kasih makan yang rendah protein, dia nggak terbentuk sih. Tapi biasanya kalau kita kasih makan harian kayak pelet gitu, dia akan tetap ngeluarin batunya itu. Cuman karena kita sering jemur, dia sifatnya lebih cair kayak odol gigi gitu Bang. Pasta bentuknya.
Jadi kalau misalkan ini Ju, kan ini aku nggak tahu ya, aku beneran baru banget di sini. Itu kan kura-kura kan butuh pengembangan untuk cangkangnya, kalsium gitu. Nah itu sumber kalsiumnya dari mana? Murni dari makanannya atau kita kasih sesuatu atau gimana? Jadi kalau sekarang udah banyak yang jual bubuk-bubuk kalsium gitu sih Bang, buat kita campurin ke makanannya. Jadi bisa ya makan, atau kalau mau yang hemat kita bisa beli tulang sotong. Apa? Tulang sotong tau Bang? Binatang sotong. Kayak cumi gitu ya. Kayak cumi sausnya sotong. Jadi tulang sotong ini banyak dijual di pasar-pasar burung, toko-toko yang jual khusus hewan-hewan buat burung, karena buat burung juga sebenarnya itu dasarnya. Bisa kita kasih, kita campur ke makanannya. Kalau ini Ju, penyakit, kita bicara tentang penyakit. Kalau misalnya yang paling sering sakitnya tuh apa sih? Oke, secara umum kura-kura itu penyakitnya satu, pilek. Pilek ini, pilek. Seriusan? Iya, pilek ini dipengaruhi sama suhu ya. Kalau misalnya kayak musim hujan, wah itu kalau kita nggak pakai ekstra lampu, itu bisa pilek. Pilek itu bisa bikin mati, bahkan kalau udah saking parahnya. Iya, kalau penanganannya kurang baik, bisa sampai mati. Bukannya amfibi ya sama ini, pilek juga? Apa tuh? Gimana maksudnya? Maksudnya itu kan amfibi ya? Oh, enggak dong. Kan kura-kura darat, Bang. Oh iya ya. Dua, bladder stone yang tadi saya bilang. Oh, yang ginjal batu. Oh ya. Iya. Makanya kita harus rajin rendam supaya ngerangsang si kalau mengeras namanya bladder stone. Kalau yang sifatnya cair namanya urease kita sebutnya. Itu merangsang urease itu keluar. Yang ketiga, MBD. Itu namanya metabolic bone disease. Jadi karena dia kekurangan kalsium sama kekurangan vitamin B3 tadi, itu metabolic bone disease itu bisa bikin cangkang kura-kura itu lunak gitu Bang. Waduh. Kasusnya kalau di yang masih baby, kalau kita center itu Bang, dia akan tembus Bang. Jadi kalau udah parah itu bisa mati. Itu sih penyakit yang umum di kura-kura. Kalau bakteri dan lain-lain kebal ya, kuat atau gimana? Asal kita bersih itu aman sih Bang. Sama mungkin kalau ukuran kecil kita jangan sampai kandang kita kotor, karena semut, kalau ada semut udah semut juga bisa jadi jahat itu Bang. Bisa jadi treat. Bisa jadi treat. Jahat itu Bang, bisa semut mau dia ngegigit-gigit, lama-lama habis juga ntar Bang, kemakan. Iya. Jadi jangan sampai kandang kita kotor, kita jaga supaya kandang kita sebersih mungkin sih. Nggak bisa dilawan atau dimakan dia sendiri semutnya atau gimana? Nggak bisa Bang, nggak bisa. Makanya kalau aku kasih kapur buat semut itu di sekeliling kandang supaya nggak ada semut, dan juga menjaga kebersihan kandang sih. Wah, ini hal-hal baru kayak gini nih, maksudnya unik-unik banget gini kalau misalkan pelihara kura-kura, kebersihan, terus selain memang itu hobi kita untuk bisa melihara si kura-kura dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tadi kan kalau aku ambil kesimpulan darat nggak suka gigit juga kan ya. Hutan yang tadi forest ya. Kura-kura forest yang mau dia makan agresif enggak, cuman ada sewaktu-waktu dia makan bangkai karena dia butuh kalsium itu kan dari binatang yang bangkai itu. Kalau misalkan dikawinkan sesama kura-kura tapi beda jenis, bisa nggak? Ada nggak yang berhasil gitu ya? Ada yang berhasil tapi mungkin secara genetik dia agak mirip ya, sehingga dia masih bisa kawin. Contohnya jenis kura-kura itu sulcata sama pardalis, leopard pardalis. Dia bisa dikawinin, makanya anaknya itu namanya jadinya leopard sulcata, karena asal dari induknya leopard pardalis sama sulcata. Kalau misalkan kura-kura asli Indonesia ada nggak ya? Atau memang ada? Oh ya. Jadi yang tadi aku bilang terbesar pertama Galapagos, Aldabra, sulcata. Yang keempat ini asal dari Indonesia, Emis namanya.
Emis. Emis, dia kura-kura darat juga. Oh. Itu kura-kura asli Indonesia yang salah satu terbesar di dunia. Nah, ini ada mitos nih, Ju, tapi nggak tahu ya, ini kebetulan karena misalkan aku orang awam ya, jadi nggak begitu tahu. Katanya nih, kalau digigit kura-kura tunggu sampai bulan purnama baru lepas. Itu gimana tuh? Oh, enggak bang. Mitos ya? Itu tahayul itu. Jadi kalau misalkan kura-kura hutan atau apa gitu ngegigit, kita bukanya itu buka gini aja atau gimana? Kita apa ya? Mungkin aku belum pernah sih bang digigit sampai separah itu sih, tapi biasanya dia akan ngelepas sendiri bang. Kalau udah nggak nyaman dia bakal lepas sendiri sih. Nggak kita nunggu sampai geledek. Sama ini Ju, aku pernah dengar juga nih, ini nggak tahu tahayul atau gimana. Aku pernah dengar juga kan istilahnya kayak hewan-hewan reptil kayak gini, kayak buaya atau mungkin ular termasuk kali ya. Nah itu sama kura-kura tuh sering puasa. Nah dia paling tahan lama nggak makan tuh berapa lama sih Ju? Paling nggak makan tahan lama. Oke, kalau kura-kura air secara umum 2 minggu dia masih kuat kok bang untuk nggak makan. Wah anjir. Terus? Kalau kura-kura darat mungkin kalau anaknya aja kan masih suka, kalau yang didatangkan dari Afrika gitu ya bang ya, sebelum dikirim ke Indonesia, dia biasanya dipuasain dulu 3 hari sampai berapa hari supaya nggak buang air, jadi nggak kotorin tempat dia yang bikin penyakit. Itu nggak ada masalah, begitu nyampe di Indonesia dia masih sehat, asal begitu udah selama berapa hari langsung direndam, jadi sempat dehidrasi, pulih kembali kayak gitu sih, nggak ada masalah. Kita nggak perlu bikin pasir Ju, pasir di apa itu, di kompartemen atau misalkan di box gitu. Kalau masih kecil aku nggak menyarankan sih bang, takutnya dia kemakan ya. Jadi kalau aku biasa pakai karpet yang di kamar mandi, dia lebih itu, atau bisa pakai serutan kayu yang bisa untuk hamster. Nah itu juga bisa. Jadi lebih hangat ya? Jadi lebih hangat. Oke. Mungkin aku bisa tunjukin. Boleh. Kali ya. Boleh banget. Bang. Aku ambil dulu ya. Tadi habis ngejemur. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa bang. Sebentar ya. Jadi seru banget nih guys. Jadi kayak kita melihat sesuatu hal yang baru, hobi yang baru, pelihara kura-kura. Selain nge-reduce stress, kita bisa juga kayak ya hobi-hobi kayak kita melihara kucing, anjing dan lain sebagainya. Itu kan istilahnya sesuatu yang menarik ya. Jadi ternyata tuh 5 cm udah segitu tuh harganya. Tapi memang rata-rata di 5 cm ya baru bisa diperjualbelikan. Aku kurang tahu juga. Nanti kita coba tanya-tanya sama Juan lagi. Bentukannya juga gimana, kita coba lihat lagi lah. Semoga ini ya istilahnya suatu referensi yang baru gitu. Ya kan Jus, suatu referensi yang baru gitu. Aku tadi ngobrol ke teman-teman, bisa jadi suatu referensi yang baru gitu untuk teman-teman yang mau nyoba-nyoba pelihara sesuatu gitu. Ini salah satu contoh. Cantik juga ya Ju. Tapi ya, mirip Galapagos dia. Enggak, jauh banget bang. Ini salah satu kura-kuraku yang ukurannya paling besar lah yang aku punya. Dia mungkin ukuran udah sekitar 13 cm ya. Ini yang paling gede ya Ju ya? Ini yang paling gede. Ya. Nah ini bang, bayangin bang, jadi ukuran segini kalau kura-kura Aldabra sekisaran 25 juta. Itu yang paling murah loh ya. Harga itu bervariasi tergantung bagus enggaknya kura-kura. Jadi ngeceknya secara gimana? Umum, bagus enggaknya, kita lihat dari tempurungnya bang. Jadi semakin dia ngedom, dia akan lebih mahal biasanya. Kalau di kasusnya di Aldabra ya. Nah kenapa tuh? Kenapa? Lebih sehat atau gimana? Enggak, karena lebih unik aja. Jadi bentuknya short. Dia lebih cantik, lebih estetik lah kalau kita lihat. Dan juga kita lihat nih bang. Jadi ini bagian kura-kura ini yang tempurungnya namanya karapas. Kalau ini plastron namanya. Itu keras juga nggak sih bagian bawahnya? Lumayan, tapi nggak sekeras si karapas ini.
Nah, kalau abang perhatiin hampir di semua kura-kura rata-rata di Karapas ini dia punya 13 skut. 13 skut. Skut itu nih bang, ini satu skut. Oh iya. Ini semuanya ada. Kalau abang perhatiin ada 13 jumlahnya. Semua kura-kura gitu. Hampir semua. Dan kalau kura-kura yang unik, ada yang dia over skewed lebih dari 13, ada yang less skewed kurang. Itu sebenarnya kelainan. Itu sebenarnya kelainan dari si kura-kura ini bang. Kalau dia ada yang kasusnya over skewed atau less skewed. Nah, kadang-kadang mau juga jadi mahal kalau over skewed-nya atau less skewed-nya itu bentuknya simetris. Kalau bentuknya ini simetris, kita nggak tahu nih ini nih. Menarik nih. Simetris jadi kayak bentuknya rapih gitu loh. Kalau ini kan 13 normal. Ya. Ada yang mungkin pembelahannya nggak sempurna, tapi dia jadi less skewed atau over skewed, tapi dia simetris. Itu mau mahal jadinya bang. Kalau yang paling mahal less atau lebih? Itu kalau itu udah tergantung ini ya bang, tergantung ya si penjualnya dia mau ngasih harga berapa, karena kalau udah barang yang unik dia bisa kasih harga suka-suka biasanya kan. Nah itu tadi kita mau lihat ekornya sepanjang itu ternyata ya. Nah ini ya, aku coba ambil yang lain. Ini yang paling kecil nih bang. Ini yang paling kecil yang aku punya. Tapi ini kakak beradik yang tadi ya? Mungkin dari satu induk yang sama ya. Waktu itu belinya bareng. Ini ekornya. Oh itu ekornya ya. Kecil sih ekornya bang. Tapi di itu apa Ju? Yang di belakang itu ada kayak 4 sirip gitu. Itu bulu atau apa? Oh ini mungkin dia cuman apa doang. Nggak terlalu penting sih bang. Oh iya. Sisi karena kayak kuku-kuku gitu kan dia bentuknya bang. Oh. Nah, kulitnya keras nggak Ju itu? Kulit kaki. Kayak kuku bang, kayak kuku. Dan di umur yang kayak gini, di ukuran yang kayak gini, dan yang punya aku tadi juga yang 14 cm itu belum bisa kita lihat jenis kelaminnya bang. Oh, itu kalau jantan gimana? Cara bedain jantan dan betina, nanti mungkin di usia yang di ukuran yang udah di atas 40 cm, bisa kita lihat dari plastronnya nih bang. Kalau dia lebih cekung dia pasti jantan. Kalau dia lebih datar, dia lebih cenderung ke betina. Karena kan kalau cekung jantan ini buat nanti dia akan berkembang biak, dia akan nimpa si betinanya. Jadi dia lebih cekung. Lucu banget ya. Bisa lihat terus lagi nggak Ju? Oh nggak kelihatan. Oh ya. Terus kalau jantan di sini dia akan memanjang nih bang. Jadi kayak semacam tanduk. Karena itu kelaminnya tetap di belakang kan? Kelamin tetap di belakang. Tetap di belakang. Cuma secara ini bisa kita bedain ya. Nggak kelihatan. Kalau pas lagi dia birahi mungkin ya. Si jantan ini bakal suka kadang-kadang keluar sendiri kelaminnya bang. Oh. Kalau kondisi normal enggak ya? Kondisi normal enggak, dia akan di dalam. Nah, karena si sulcata ini sebenarnya tipe hewan yang soliter. Jadi soliter apa tuh? Jadi dia tuh lebih individualis. Apalagi sama-sama jantan dia mau berantem. Nah, berantemnya gimana? Gigit-gigit? Itu fungsi dari si tanduk yang panjang ini, dia ngadu siapa yang bisa ngambil bawahnya gitu bang, dia bisa nyongkel. Kalau kebalik dia susah balik. Iya kayak gitu bang. Anjir. Berarti itu yang sering mati ya kalau kebalik ya? Kalau mati sih enggak, cuman jadinya kura-kura yang kalah akan lebih cenderung lebih inferior daripada yang superior, jadinya lebih. Kalau misalkan dia kebalik, bisa nggak dia membalikkan sendiri lagi? Nggak bisa. Kalau udah kayak gitu susah banget ya, sendiri harus harus dibantu. Kayak kecoa jadinya. Iya, susah buat untuk balik sendiri. Aduh lucu banget cuy. Ini siapa namanya cuy? Ini namanya Juan yang ini. Juan? Seriusan? Jadi ada 4 kan bang? Ini Juan. Itu Juan. Sebentar, aku ambil satu-satu ya. Ya. Ini maaf Ju, ngerepotin Ju. Santai bang. Ya. Seru juga ini, ternyata nih. Ini Revi. Ya. Revi. Masih inget Revi nggak bang? Masih inget Revi nggak? Iya. Nama ini temanmu Revi. Semua kau bikin. Iya. Jadi aku kan berteman sama
si Revi dan kakaknya kan. Oh. Dan aku waktu beli ini aku sama kakaknya si Revi. Jadi ini namanya Dimas. Ini lebih bersisik ya, Ju ya? Ini yang tadi yang paling besar. Oh iya. Iya, dia lebih ini Dimas. Dimas. Yang ini Gita. Oh, ini lebih kecil ya. Siapa? Ini juga besar, ini yang terbesar kedua. Gita, dia lebih kecil dari Dimas. Oh. Nah, lucu banget. Kalau abang perhatiin, dia itu ada ininya ya, piramid, seperti piramiding. Sebenarnya ini juga nggak bagus sih di kura-kura. Kenapa gitu? Karena dia mungkin makannya terlalu banyak protein untuk ngasih makan, atau kita ngasih makan terlalu banyak, overfeed. Jadi bentuknya piramiding. Makanya rata-rata kura yang piaraan sendiri dibandingin tangkapan alam, yang tangkapan alam biasanya lebih halus bang, jadi lebih bagus sebenarnya bentuknya daripada kita piara sendiri. Nggak nonjol-nonjol kayak gitu ya? Karena konsumsi makannya juga nggak sesering kura-kura yang kita piara di rumah. Jadi dia pertumbuhannya benar-benar berkembang sesuai usianya gitu loh. Jadi lebih halus. Kalau udah darat, udah piaraan sendiri, rata-rata akan ngebentuk piramid-piramid seperti ini. Tapi bernafas dengan paru-paru kan ya? Iya, nafas paru-paru bang. Itu kalau misalkan cangkangnya itu sekeras apa sih Ju? Aku nggak pernah kebayangin ya. Maksudnya itu sekeras apa sih sebenarnya? Kalau masih kecil kadang-kadang lunak bang, mau dia agak keras. Lonyot gitu ya? Cuman kalau udah keras, kita gini-giniin, wah, kayak apa ya? Kayu, meja. Kayak kayu gitu ya. Pas dia situ, nggak masalah. Lucu banget sih. Iya. Aduh. Cuman agak bau nih, habis aku rendam, kotorannya keluar semua. Biasa kalau mandi disabunin atau gimana, Ju? Kalau itu nggak harus sebenarnya, yang penting kita jaga kebersihannya kan. Sikat ya? Paling nggak disikat. Seminggu sekali nggak masalah sih. Pakai kuas? Pakai sikat gigi itu juga nggak masalah kita sikat. Kalau mukanya itu juga nggak perlu? Nggak perlu sih. Yang penting bersih aja semuanya. Ini kita lap-lap aja juga, kita lap nggak apa-apa. Lumut gitu kan, supaya nggak ada lumut. Itu sih bang. Terus apa yang penting dari kura-kura? Nah, tips kalau mau beli kura-kura. Nah iya, ini penting banget. Gimana? Ini penting nih. Kalau bisa perhatiin ini bang. Nah nih. Ini warnanya pink gitu kan? Iya. Ini tuh garis pertumbuhan bang. Oh. Jadi kalau kita beli yang kelihatan ini warnanya, biasanya cenderung tumbuhannya lebih cepat. Jadi kalau bisa kita cari yang pertumbuhannya lebih kelihatan. Jadi kemungkinan untuk pertumbuhan lebih besar lebih cepat. Berarti kalau garisnya jelas, lebih yang itu ya? Lebih mending yang kayak gitu. Buat teman-teman yang ini sholat ya? Sholat kedengaran ya bang ya? Ya nggak apa-apa. Keren. Gimana bang? Berminat banget sih sebenarnya. Cuman memang harus belajar dulu gimana supaya bener, bang. Supaya benar-benar oke, keren gitu. Maksudnya nggak cuma sekedar hobi aja. Tapi bisa kita kayak ya lebih sehat gitu, nggak mati gitu kan. Sayang banget kan misalnya kita masih baru-baru nggak belajar dulu melihara terus dia mati gitu kan. Iya, benar. Kalau kita minat untuk melihara, karena kita tahu sendiri harganya juga lumayan dan perawatannya juga kalau dibilang susah enggak, tapi harus konsisten. Kita baiknya belajar dulu sih supaya siap mental, udah beli. Jadi kita tahu cara treatmentnya. Jadi kura-kura yang kita piara juga sehat kan, nggak gampang sakit gitu sih. Nah jadi Ju, closing statement nih buat misalkan tips untuk melihara kura-kura nih, pertama apa dulu, terus yang paling penting tuh apa? Yang paling penting dana. Iya. Satu dananya,
kita lihat dulu budgetnya kayak gimana. Kalau punya budget 1 juta 2 juta mungkin bisa beli yang ini. Terus kalau punya di atas itu mungkin bisa beli yang itu lebih mahal. Terus juga tipe kura-kura apa yang mau kita beli, forest tortoise atau apa desert, karena itu ngaruh ke setting kandang yang akan kita buat kan. Benar. Situ. Terus yang ketiga perlengkapannya, jangan lupa sediain UVA, lampu UVA sama UVB itu harus dipunyain karena itu berkaitan sama pertumbuhan dari kura-kura itu sendiri. Terus kalau ada saran aku sih harus konsisten untuk bisa jemur ya, itu paling penting ya. Itu penting banget. Berapa lama sih? Kalau aku biasa setengah jam sampai 40 menit sih Bang untuk jemur. Cuman kalau lagi kerja gini emang kadang-kadang agak susah kan, jadi 3 kali seminggu juga nggak masalah lah. Nah ini biasa Ju, misalkan nih ada urusan keluar kota, urusan kantor apa segala macam, itu treatmentmu gimana? Trik-trikmu gimana caranya? Kalau ada urusan kantor keluar gitu, kebetulan aku kadang masih suka minta tolong sama orang di rumah. Tapi pas lagi aku ada sempat waktu ya, aku yang akan itu sih Bang, di hari Sabtu Minggu kita wajib tuh jemur karena ada waktu kan pasti kita. Nah terus kalau kita nggak sempat jemur, kalau rendam mungkin bisa kapan aja ya malam. Kalau kita mungkin sibuk kerja, kita bisa beli vitamin D3. Itu udah banyak juga yang jualan. Itu kan buat ngegantiin vitamin yang jemur, pas jemur ya. Itu bisa kita beli buat konsumsi kura-kuranya. Bisa kita gantiin. Gitu sih Bang. Aduh, ini keren banget, kita punya banyak informasi nih teman-teman tentang kura-kura dari Juan. Ini makasih banyak Ju, udah ngeluangin waktunya, mau capek-capek untuk bikin ke kita dan sobat-sobat Universe di sini. Buat ini berharga banget lah Ju. Sehat-sehat selalu Ju. Semoga kura-kuranya juga sehat terus, makin cepat besar, bisa ya istilahnya kita bisa nunjukin lagi lah next atau apa gimana pertumbuhannya, menarik juga kan. Boleh. Iya benar. Kalau misalnya nih Ju, ada teman-teman yang mau nanya-nanya atau misalkan yang mau ngobrol atau misalnya konsultasi nih dari teman-teman di sini tentang di mana nih Bang buat beli kura-kuranya, di mana sih Bang? Makanannya apa sih Bang? Kura-kuraku penyakitnya seperti ini Bang. Itu gimana Ju? Ngubungi ke kau. Aku bisa bikin DM Instagram. Aku mungkin ya. Abang punya Instagramku Juan EDWN. Ya, Juan EDWN. Nanti aku coba kasih di deskripsi. Bisa di highlight. Boleh. Mungkin nanti aku coba aku mungkin bukan yang tahu semuanya, tapi kita bisa sama-sama diskusi ya. Iya, benar banget, sama-sama belajar. Ya. Kita bisa sama-sama belajar, sharing apa yang kita tahu dan kita bisa saling tukar informasi gitu sih Bang. Ya. Jadi kalau misalkan ada nih teman-teman yang istilahnya hubungin Juan, nggak apa-apa ya, via DM ya. Nggak apa-apa Bang, siap. DM. Ya, jadi ya gitu teman-teman. Kalau misalnya mau nanya, langsung aja ke Juan, nanti di kolom deskripsi aku kasih kontaknya. Ya, mungkin gitu aja Ju. Udah maaf banget mengganggu kerjanya. Jadi udah maaf banget mengganggu waktu luangnya dan terima kasih udah ngasih penjelasan yang panjang lebar. Terima kasih udah jelasin ke kita semua. Mungkin itu aja kali ya Ju ya. Siap Thanks Bang. Ju, sehat selalu dan kebetulan hari ini Juan kebetulan minggu ini Juan ulang tahun nih. Kita doain yang terbaik buat Juan ya. Siap, makasih banyak Bang El. Siap. Salam buat keluarga ya Ju ya. Sukses selalu. Sama Bang. Salam buat keluarga ya Bang. Sampai jumpa. Aku matiin nggak apa-apa ya? Ya, Ju? siap. Thank you banget. Thank you berat. Oke Bang. Siap. Ntar kabarin aja ya Bang ya. Siap. Nanti aku edit dulu videonya ya. Oke. Gimana Bang tadi? Ada yang kurang atau gimana Bang? Oh iya ya, wait. Aku stop recording dulu ya.